Pemirsa Anda penduduk ibu kota patut waspada. BMKG memberikan peringatan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air termasuk DKI Jakarta. Dalam prediksinya BMKG menyebut wilayah ibu kota berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi disertai dengan angin kencang serta masuk dalam status siaga banjir. Lantas sejauh apakah kesiapan ibu kota menghadapi ancaman banjir? Dan bagaimana pula petugas PPSU berjibaku melakukan pembersihan terhadap saluran air di ibu kota sebagai upaya untuk mencegah banjir. Berikut Rakyat Bicara pekan ini, Jakarta Siaga Banjir bersama Lineke Utsiki. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memonitor perkembangan kondisi cuaca di seluruh Indonesia. Hasilnya, sejumlah wilayah berpotensi mengalami signifikansi dinamika atmosfer yang berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah DKI Jakarta. Lantas bagaimana kesiapan para petugas dalam menghadapi banjir yang seolah-olah ini sudah menjadi masalah menahun di ibu kota? Dan bagaimana cara warga menanggapi perubahan cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini? Berikut Rakyat Bicara pekan ini, Jakarta Siaga Banjir. Lebih lanjut Pak Abah, kalau kita berbicara mengenai tumpukan sampah, ini sebenarnya berkenaan dengan sampah ini seberapa impactfulnya sih Pak, seberapa berdampaknya dengan banjir-banjir yang ada di Jakarta sih Pak? Apakah berpengaruh sekali dengan adanya sampah ini sampai akhirnya membuat banjir ini sulit surut di Jakarta? Udah lumrah nih Mbak ya, masalahnya kan Jakarta ini bukan dari sekarang aja, dari pendahulu-pendahulu juga kita udah banjir. Mungkin karena sekarang udah ada pasukan yang lain-lain yang bisa urusin sampah, mungkin agak berkurang. Mungkin yang banyak itu yang bawa dari atas turun ke bawah, yang pas dibawa pasca banjir. BMKG sendiri nih Pak juga memprediksi bahwa akan terjadi perubahan cuaca yang cukup ekstrim hingga diperkirakan di akhir tahun kita bakal kebanjiran lagi. Kalau dari timnya Bapak sendiri, gimana sih Pak cara untuk menanggulangi hal ini? Sudah ada antisipasi seperti apa yang dilakukan? Kita udah antisipasi dari mulai pembersihan gorong-gorong, pembuatan tali-tali air, terus tempat-tempat pengungsian, termasuk alat-alat evakuasi yang kita gunakan buat para manula dan terutama bayi yang akan kita evakuasi kalau terjadi skala besar. Pak Abah, kemudian Gubernur DKI mengklaim katanya dalam waktu 6 jam banjir di Jakarta ini bisa surut. Kalau misalkan dari Bapak sendiri memang turun langsung ini ke lapangan, apakah sebenarnya ini ada pengaruh juga dari mungkin ada normalisasi kali dan juga sungai ini juga berpengaruh? Iya, berpengaruh juga sih Mbak. Udah ada normalisasi juga dan perbaikan gorong-gorong kan lagi digalakin nih Mbak. Jadi kita bisa antisipasi lah hitungannya. Kalau mau banjir itu kita nggak bisa prediksi karena itu alam jatuhnya. Yang penting sudah ada antisipasi. Udah antisipasi, iya, sudah ada ya udah Pak. Antisipasi. Yang terakhir mungkin Pak Abah boleh disampaikan sarannya ataupun himbauannya mungkin kepada masyarakat warga agar sama-sama nih kita bentar lagi banjir, sama-sama sadar akan lingkungan nih Pak. Boleh mungkin disampaikan? Ya, buang sampah jangan sembarangan, kita jaga Jakarta, kita bisa. Pak Sanusi, ini Pak Sanusi tinggal di Kebon Pala, Kampung Pulau ini kira-kira sudah berapa lama nih Pak tinggal di sini Pak? Sudah 54 tahun. Sini setiap tahun banjir? Wah ya pasti itu. BMKG juga memprediksi bahwa nantinya akan ada perubahan cuaca, hujan lebat, akan lagi kembali kita potensinya banjir lagi nih Pak di akhir tahun. Kalau dari Pak Sanusi sendiri sebenarnya khawatir nggak sih Pak dengan adanya prediksi seperti ini? Nah, kalau khawatir sih tetap ada ya, namanya kita manusia yang tetap ada. Tapi kita menanggapinya biasa-biasa aja sih, nggak terlalu ini banget itu, biasa aja. Karena kita udah terbiasa kali itu, yang mau banjir kecil besar udah hal biasa gitu.
Mas Sanusi, ini kan rumah Bapak, kalau saya lihat hanya beberapa ratus meter saja dari bantaran Kali Ciliwung. Ada mungkin terbesit nggak sih Pak untuk pindah? Pengen sih, pengen, tapi gimana ya, di sini nyaman, walaupun banjir datang itu. Nyamannya kenapa tuh Pak? Biarpun banjir tapi nyaman di sini. Kenapa tuh Akses Pak? mana-mana lebih dekat, usahanya lebih mudah. Itu aja sih, yang penting usaha di sini lebih gampang. Berarti dari segi akses dan juga ekonomi ini yang membuat Bapak nyaman meskipun banjir di sini ya Pak ya, Ya. tiap tahunnya ya. Banjir paling parah seberapa Pak? Di lantai 2 saya sepinggan. Sepinggang ya Pak, di lantai 2 itu Ya. padahal ya. Dampak yang paling terasa apa Pak? Yang pasti itu kulit, penyakit kulit tuh dampak. 2, anak-anak pun gampang tersang penyakit, terutama penyakit gatal-gatal itu. Pak Sanusi, mungkin boleh yang terakhir bisa disampaikan sarannya mungkin kepada pemerintah bagaimana caranya untuk penanganan banjir ini. Kali tanggulannya itu dipercepat aja nih. Mungkin itu kali salah satu solusi untuk mengurangi banjir. BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang. Ini akan terjadi di 33 wilayah di Indonesia mulai dari tanggal 31 Oktober hingga 6 November mendatang. Di antaranya adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, seluruh wilayah Pulau Jawa termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, serta Bali, NTT, dan NTB. Tak ketinggalan sejumlah wilayah di Kalimantan hingga Sulawesi, Maluku, dan Papua juga tak luput dari potensi ini. Sementara itu BMKG juga memprediksi sejumlah wilayah yang berpotensi banjir dengan kategori siaga. Di antaranya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah DKI Jakarta. Mau banjir kecil, banjir gede sampai naik ke atas pun udah ngalamin gitu. Jadi kayak kita terbiasa tapi tetap waspada. Kalau di daerah kita ini sampah udah biasanya ditaruh di karung masing-masing. Terus suka ada yang datang tuh setiap pagi. Mungkin itu sampah dari mana ya, nggak tahu juga deh. Kalau sekitar kita sih udah nggak ada yang buang sampah sembarangan gitu. Sarannya buat anak muda, mohon setiap habis makan maupun di mana aja, buanglah di tempat sampah. Jangan lempar-lempar sembarangan. Nanti juga akan mengakibatkan got pada macet, banyak sampah. Jadi akibatnya banjir, kita juga yang repot-repot juga. Mengakibatkan banjir jadi masuk ke rumah-rumah kita gitu. Budayakanlah kebersihan mulai dari sekarang karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pemirsa, ancaman banjir Jakarta kian nyata di depan mata. Tingginya intensitas curah hujan disertai dengan masih banyaknya warga yang acuh tak acuh akan kondisi kebersihan lingkungan. Ini menjadi sejumlah faktor mengapa banjir masih menjadi masalah menahun di ibu kota. Diperlukan keterlibatan semua pihak untuk memiliki kesadaran, tak membuang sampah sembarangan, tak melakukan penebangan liar untuk mencegah terjadinya banjir yang kian parah. Demikian Rakyat Bicara pekan ini. Saya Lina Kautsiki beserta juru kamera Bayu Lela dan Nanda Sinaga pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan.